Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan video sederhana di KineMaster. Oke, ini baru saja saya install, jadi izinkan semuanya, izinkan biar bisa diakses. Nah, sebelum membuat video untuk pertama kalinya KineMaster ini diinstal, kita harus analisa kinerja perangkat keras. Tujuannya agar mengetahui kemampuan dari perangkat keras atau kemampuan dari handphone yang kita miliki. Tuh, ini langsung saya percepat karena membutuhkan proses waktu yang lumayan lama, beberapa menit. Oke, ditunggu sampai selesai. Kisaran 5 menit ini. Nah, tujuannya untuk analisis kinerja perangkat keras ini mengetahui berapa layer yang dapat kita gunakan nanti sesuai dengan kemampuan HP agar waktu ekspor ini tidak crash. Nah, ini handphone saya bisa menggunakan resolusi maksimal 1440p dan 3 layer beresolusi QHD. Nah, berikut adalah tampilan awal dari KineMaster ya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Di sini ada shop. Terus di sini ada logo YouTube. Ini untuk bantuan, ini untuk efek, dan ini untuk pengaturan. Nah, untuk membuat project kita tekan yang ini, lalu memilih aspek rasionya. Kalau ingin diupload di Instagram, maka kita pakai 1:1. Kalau mau membuat video dengan bentuk vertikal, maka menggunakan 9:16. Kalau ingin nanti videonya diupload di YouTube atau yang paling umum digunakan aspek rasio sebesar 16:9. Nah, di sini saya akan memilih aspek rasio 16:9. Oke, ini merupakan tampilan awal dari KineMaster ini. Kelebihan dari KineMaster ini adalah fitur-fiturnya sudah full alias lengkap banget. Nah, di sini ini adalah undo, redo, ini untuk share, pengaturan, dan ini untuk mengatur klip-klipnya. Terus di sini ada tools, beberapa tools, terus ada shop, home, dan ini untuk tombol play. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membuat sebuah animasi yang nantinya akan ada beberapa tutorial-tutorial untuk menggunakan chroma key, terus ada transisi, ada amplop volume, dan sebagainya. Oke, untuk fungsi-fungsi dari istilah-istilah tersebut nanti akan saya jelaskan saat proses pengeditan. Nah, yang pertama ini saya akan membuat video contoh yang digunakan untuk video pembelajaran berupa animasi. Nah, yang pertama saya ingin mengimpor sebuah video sebagai bahan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan berupa beberapa gambar yang nantinya dapat digunakan untuk saya sebagai contohnya. Nah, saya akan menggunakan background gambar kota. Nah, saya centang. Nah, di sini cuma durasinya 6 detik dan ini ngezoom. Saya akan membuat videonya berdurasi 20 detik. Tinggal menggeser. Ini bisa Anda buat sesuka hati. Saya centang. Nah, ini videonya berdurasi 20 detik di sini ya. Oke. Cara agar gambar ini tidak ngezoom, caranya tekan, terus ada tombol, ada crop di sini. Kita tekan yang posisi awal, kita klik 2 pada bagian ini. Nah, kalau sudah begini, tekan sama dengan. Nah, ketika ada tanda hubungnya sama dengan posisi awal dan posisi akhir, maka
kita centang. Nah, dari awal sampai akhir tidak ngezoom. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menambahkan lapisan berupa papan tulis. Mengimpor lapisan, terus media. Nah, selain media ini ada beberapa lapisan, yaitu efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Anda bisa mengkreasikan lapisan ini sesuka hati, sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, saya akan menambahkan lapisan dan mengimpornya dari memory card. Nah, saya akan menambahkan sebuah gambar papan. Nah, papan ini transparan karena papan ini saya download di Google dengan format PNG. Saya rasa sudah banyak tutorial untuk mendownload gambar secara PNG. Oke. Nah, di sini bisa diatur kecil besarnya suatu benda. Oke. Saya akan taruh di sini papannya. Nah, papan ini nanti akan saya isi dengan gambar-gambar pembelajaran, materi pembelajaran. Ini juga bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oh, ini papannya saya geser dari awal sampai akhir saja. Oke. Kurang ke kiri sampai mentok. Oke. Nah, papan sudah selesai. Kurang ke kanan. Oke, sudah mentok. Oke, kalau sudah muncul terus. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan orang yang menjelaskan pembelajaran ini. Nah, Anda bisa menggunakan green screen atau background berwarna hijau. Sebenarnya tidak harus hijau, tapi harus kontras dengan pakaian Anda. Kenapa saya pilih hijau? Karena hijau ini warnanya netral, sangat mudah untuk dipasang chroma key. Nah, fungsi dari chroma key adalah menghilangkan background ini. Yang pertama saya akan menambahkan lapisan. Oke, saya udah menemukan file berupa file green screen dengan seseorang berupa animasi. Backgroundnya warna hijau. Ini bisa Anda ganti dengan rekaman video Anda waktu menjelaskan. Saya sarankan memakai background berwarna hijau. Oke, tinggal pilih aja, tidak masalah. Nah, waktu di sini tinggal ngepaskan. Misalkan saya taruh di pojok sini, pojok sini. Oke, sudah sesuai dari awal. Oke, centang. Kita klik lagi, pilih gunting, pangkas ke kanan karena ini terlalu panjang. Oke, nah sesuaikan aja dari awal sampai akhir. Nah, ini sebenarnya gambar animasi, cuma contoh saja. Untuk menghilangkan background hijaunya tinggal tekan. Nah, ini ada opsi kunci chroma, lalu aktifkan. Nah, background sudah hilang. Kalau Anda tidak memakai background warna hijau, di sini tinggal mengubahnya. Kalau Anda memakai background warna biru, Anda pilih warna biru. Background warna merah, Anda pilih warna merah. Tetapi yang paling bagus hasilnya adalah background warna hijau. Oke. Background hijau sudah hilang. Nah, di sini belum ada suaranya karena ini animasinya tanpa suara. Oke, chroma key jadi fungsinya untuk menghilangkan background warna hijau agar transparan. Nah, di sini saya akan membuat animasi berupa awan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Saya tambahkan lapisan media. Mohon maaf, saya salah memakai pesawat saja, bukan awan. Pesawat yang bergerak dari sini biar lebih menarik. Nanti bisa Anda kreasikan sendiri. Nah, ini saya tarik dari awal sampai akhir. Oke. Nah, ini kan pesawatnya diam. Bagaimana caranya agar bisa bergerak? Saya klik.
Nah, di sini ada gambar berupa kunci ya. Kita tekan aja. Oke. Nah, waktu kita geser ke kanan, misalnya nih 1 detik, kita kasih plus. Terus kita geser ke kanan 1 detik, berarti kisaran segini. Tambah ke kanan, kisaran segini. Kanan, gini, biar gerakannya lebih teratur. Usahakan gesernya itu sama, biar nanti gerakan pesawatnya teratur. Nah, di sini kan ada tanda seperti di sini ada tanda seperti bulat-bulat gitu ya. Nah, itu nanti berupa animasinya. Seret. Nah, ke sini kita geser lagi ke kanan, ke kiri maksud saya. Ke kiri. Ke kiri. Loh, mohon maaf. Hilang. Udah cukup gini aja. Sini nanti hasilnya seperti ini. Ya, pesawatnya bergerak. Mohon maaf ini kurang teratur karena tadi masang keyframe-nya tidak sama ya. Jadi kalau bisa ini bulat-bulat pada bagian ini memiliki jarak antara detik yang sama, dan saat menggeser pesawat atau menggeser objek-objek yang Anda mau animasikan itu lebih teratur. Ini karena saya hanya mencontohkan biar durasinya lebih singkat. Saya membuatnya lebih asal-asalan gitu aja ya. Yang penting konsepnya sudah paham. Oke, saya play. Nah, ini pesawatnya bisa gerak. Padahal tadi kan cuma gambar PNG, tapi ini pesawatnya bisa gerak. Oke, selanjutnya di sini ada fitur yang paling saya sering pakai saat membuat video pembelajaran adalah fitur amplop volume. Nah, fungsinya apa amplop volume? Ketika membuat video pembelajaran, biasanya terdengar pasti terdapat sebuah backsound agar videonya tidak membosankan. Tapi kesalahan yang paling umum dan sering sekali dilakukan oleh para pembuat video pembelajaran adalah backsoundnya terlalu keras sehingga orang yang menjelaskan itu suaranya kalah dengan backsoundnya. Nah, fungsi dari amplop volume ini adalah untuk mengatur tinggi rendahnya volume saat proses videonya, saat videonya diputar. Oke, ketika adanya transisi, itu volume bisa dinaikkan. Ketika proses penjelasan materi, itu volume backsoundnya bisa diturunkan agar lebih smooth videonya gitu. Contohnya saya memakai backsound ini ya. Saya sudah membuat beberapa backsound. Nah, saya milih. Nah, untuk menambahkan backsound tinggal plus aja. Plus. Centang. Centang di sini. Oke, karena di sini animasinya tidak memiliki suara, maka saya akan menambahkan suaranya. Suara ini saya dapat dari suara orang aja. Saya mempunyai beberapa rekaman suara orang. Nah, ini. Assalamualaikum. Oke. Tinggal geser kalau
mau mengepaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini kan wabarakatuh. backsoundnya terlalu keras. Saya merupakan salah satu siswa dari SMPN 2 Pungging yang memiliki Oke, ketika pembicara ini bilang saya siswa di SMPN 2 Pungging, ini nanti saya akan crop suaranya. SMPN 2 Pungging. Nah, ini saya akan potong pangkas ke kanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah satu siswa dari Nah, kan ini backsoundnya terlalu keras, maka saya akan menggunakan amplop volume. Nah, toolsnya itu ada di sini, gambar seperti gambar kodok ini ya. Oke. Nah, di sini ada opsi atas, atas, bawah. Semakin ke atas suaranya semakin keras, semakin ke bawah semakin tidak keras, semakin rendah suaranya ya. Nah, terus di sini ada gambar seperti keyframe tadi, ada plus, ada minus. Nah, itu merupakan sebuah batasan. Nah, ketika suara dari sang pembicara ini habis pada layar ini ya, ini kan habis suara si pembicara, maka di sini akan saya tandai dengan cara mengeklik detik ini, klik. Nah, sekarang sudah berubah warna, maka sudah ada tandanya ini atau namanya marking ya. Nah, ketika sudah ada tanda, di sini saya pasang plus. Nah, di sini muncul tanda lagi, tanda bulat. Oke. Berarti dari awal ini saya turunkan nadanya. Saya turunkan volumenya. Semakin ke sini, semakin ke kanan, semakin keras. Nah, terus di sini sebelumnya ini mau saya pasang tanda lagi bulat. Saya turunkan ke bawah. Ini. Oke, dari suara lagu backsoundnya dari awal sampai sini orangnya habis ngomong itu suaranya rendah backsoundnya. Setelah si orang ini sudah selesai ngomong itu suaranya tinggi. Nah, inilah fungsi dari amplop volume, yaitu untuk mengatur tinggi rendahnya volume di video. Digunakan untuk backsound biasanya yang paling umum. Oke, saya centang. Di sini kan backsoundnya terlalu panjang, maka saya akan crop ke kanan. Nah, di sini sudah pas. Oke, saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah satu siswa dari SMPN 2 Pungging. Nah, itu kan dari sini agak Dari SMPN rendah. 2 Pungging. Terus tiba-tiba di sini suaranya keras. Kalau dirasa backsoundnya masih terlalu keras, bisa diatur lagi. Bisa diatur lagi dengan cara seperti ini. Sama seperti tadi. Volumenya diturunkan backsoundnya. Ini saya pakai 14%. Ini awalnya juga saya pakai 14%. Oke, saya centang. Assalamualaikum warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Di sini backsoundnya Saya merupakan salah satu sudah samar-samar terdengar, namun masih terdengar. siswa dari SMPN 2 Pungging. Oke, pada detik ke 8,4 itu tiba-tiba suaranya mengeras. Nah, gitu fungsi dari amplop SMPN 2 Pungging. amplop volume seperti itu. Saya rasa sudah paham mengenai hal itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan transisi video agar lebih smooth.
Di sini saya akan menggunakan contoh gambar, contoh project yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Nah, ini saya play langsung aja. Atau seperti yang kita lihat dan dengar, di sini tiap bit-bit. Nah, tiap bit-bit lagunya itu menyesuaikan dengan videonya, transisinya. Jadi ada transisi agar video lebih menarik gitu. Nah, ini volumenya sengaja tidak saya volume asli dari videonya saya hilangkan karena nanti hasilnya akan kemeresek. Yang saya butuhkan kan hanya klipnya saja, hanya footage-nya saja. Suaranya tidak usah karena tidak butuh suaranya, kemeresek nanti. Suaranya hanya background. Ini bisa digunakan untuk opening sebuah video pembelajaran juga boleh, agar kelihatan lebih estetik dan menarik. Nah, cara ngepaskan background dengan footage videonya itu kita dapat lihat pada grafik volume atau grafik nada di bagian backgroundnya. Kita klik di sini ada sebuah grafik. Ketika grafiknya rendah, itu bisa kita gunakan untuk pemasangan transisi atau pemindahan footage dari scene ini ke scene ini, sehingga hasilnya dapat lebih bagus. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya itu saya contohkan jreng teng teng dedeng teng dedeng teng jreng ganti footage, jreng teng teng dedeng teng dedeng teng jreng ganti footage gitu. Tinggal pasang-pasang aja. Ini simple sebenarnya, cuman ini jarang diketahui oleh para pembuat video. Itu banyak yang mengabaikan. Sebenarnya ini sangat menarik untuk menambah nilai estetik sebuah video itu dengan menyesuaikan beat dari lagu background. Tinggal menyesuaikan dengan grafik volumenya saja itu. Oke. Nah, tutorial selanjutnya adalah tutorial mengekspor videonya. Nah, karena ini KineMaster sudah full version, maka pada waktu ekspor itu tidak ada watermark yang ikut terekspor. Kalau pakai KineMaster yang biasa itu watermarknya akan muncul pada hasil videonya. Biasanya terdapat tulisan made with KineMaster gitu. Nah, kalau Anda tidak mau, maka pakai KineMaster yang versi ini. Ini tidak ada watermark. Oh ya, kalau Anda mau membuat watermark sendiri, tinggal Anda buat watermarknya dalam format PNG. Lalu cara mengimpornya ditambahkan ke lapisan media dan tinggal Anda pilih di folder mana Anda menyimpannya gitu. Saya contohkan. Sebentar, saya carikan apakah saya punya logo PNG atau tidak. Ternyata tidak ada logo PNG-nya. Jadi saya rasa Anda sudah punya gambaran. Nanti tinggal masang-masang aja. Caranya sama seperti memasang lapisan yang lain, sangat gampang. Sama seperti memasang layer yang lain. Oke. Tahap selanjutnya, kalau video dirasa sudah selesai pada tahap editing,
tinggal mengekspor di bagian share sini. Ekspor ini tinggal sesuaikan dengan resolusi yang ingin dipakai. Nah, resolusi ini berpengaruh terhadap prosesor HP Anda. Ketika Anda tadi pertama kali buka KineMaster, kan ada perangkat, ada scanning perangkat tadi yang loadingnya agak lama. Nah, itu hasilnya itu Anda bisa sesuaikan dengan resolusinya. Karena kalau kalau Anda memilih resolusi terlalu tinggi, maka ekspornya akan gagal. Tadi sudah ada petunjuknya, maksimal resolusi dari video yang Anda buat di HP Anda itu sudah diketahui dari hasil scan device tadi. Oke. Kalau saya bisa sampai QHD 1440p 30 fps. Nah, saya akan memilih HD 720p saja, dan ini kualitas videonya semakin kanan semakin tinggi dan ukurannya juga semakin besar. Semakin ke kiri semakin rendah laju bitnya, dan ini ukurannya semakin kecil. Saya akan pilih sekitar 20 MB, lalu tinggal ekspor. Ketika proses mengekspor, jangan Anda keluarkan karena nanti bisa membatalkan sendiri ya. Kalau dikeluarkan, biarin saja pada halaman ini. Kita tunggu. Oke, ketika sudah terekspor, di sini sudah ada hasil ekspornya, tinggal kita play, kita lihat videonya yang sudah kita buat. Nah, saya rasa di sini sudah cukup video tutorialnya mengenai pemasangan KineMaster sampai ekspor video. Sebenarnya banyak sekali tutorial-tutorial yang lain. Namun untuk penggunaan chroma key, amplop volume dan transisi itu sangat dasar sekali, terutama pada penggunaan video pembelajaran. Oke, sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan mungkin jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk link dari KineMaster ini akan saya paparkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih. Kirim salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berkarya.